Oke, selamat Oke, siang kepada selamat Bapak siang kepada Andrean dan Bapak juga Andrean teman-teman sekalian. dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 kami dari yang kelompok 2 beranggotakan saya yang sendiri, beranggotakan saya sendiri, Jofon Gilbert Natamasindah, Jovan Gilbert Zahra Natamasindah, Nabila, dan Muhammad Zahra Rizky Nabila, dan Saputra Muhammad Rizky akan Saputra mempresentasikan akan sistem yang mempresentasikan kami buat yang sistem berjudul yang kami Sistem buat yang Peminjaman berjudul dan Sistem Pemantauan Ruangan di Peminjaman dan Program Studi Pemantauan Teknologi Ruangan di Informasi. Program Studi Teknologi Untuk Informasi. selanjutnya akan saya serahkan kepada teman Selanjutnya akan saya. saya serahkan kepada teman saya. Jadi yang pertama itu ada target klien, di mana di sini kami menargetkan mahasiswa sebagai pengguna aktif sistem dan staf akademik sebagai pemantau penggunaan sistem. Next. Selanjutnya itu ada permasalahan yang kami angkat. Yang pertama itu adalah ketidaksesuaian pelaksanaan dengan jadwal resmi. Seperti yang kita tahu, PSTI itu punya jadwal resmi perkuliahannya sendiri untuk setiap mata kuliah, namun terkadang itu terjadi perubahan mendadak karena dosen yang mengajar itu memiliki kesibukan dan menyebabkan berhalangan hadir. Sehingga untuk mengatur pergantian jadwal itu, penanggung jawab mata kuliah harus mencari waktu atau jadwal pengganti di mana ruangan tidak digunakan agar tidak bertabrakan dengan mata kuliah yang lain. Kemudian yang kedua itu, proses verifikasi ketersediaan ruangan yang tidak efisien, dikarenakan, antar penanggung jawab mata kuliah itu, tidak berada di semester yang sama, sehingga ruangan dapat digunakan oleh jadwal lain dari semester atas maupun di semester bawah. Dan untuk mengkonfirmasi apakah ruangan digunakan atau tidak itu akan memakan cukup waktu, sehingga hal tersebut menjadikan proses konfirmasi kepada dosen yang berkaitan itu akan terlambat. Kemudian problem ketiga itu adalah kurangnya sistem untuk pemantauan jadwal dan ruangan, karena tidak adanya sistem otomatis yang dapat menampilkan status secara real time untuk ketersediaan ruangan itu tadi, menyebabkan penanggung jawab mata kuliah itu harus berkoordinasi secara manual, antar penanggung jawab mata kuliah itu. Next. Selanjutnya ada solusi, yang pertama itu ada mengkonfirmasi perubahan jadwal mata kuliah, di mana penanggung jawab mata kuliah itu yang ingin merubah jadwal dapat melihat, ruangan mana nih yang berstatus, available atau tersedia, atau kapan ruangan yang tidak terisi, dengan jadwal perkuliahan lain sehingga dapat merubah jadwal mata kuliah tersebut ke waktu, ruangan tersebut tersedia tanpa mengganggu mata kuliah lain tadi. Kemudian yang kedua itu adalah mengembangkan sistem manajemen ruangan berbasis web, untuk menampilkan status ketersediaan ruangan itu secara real time. Kemudian yang ketiga itu adalah mengadakan fitur input status perkuliahan online atau offline. Jika suatu mata kuliah itu dilaksanakan secara online, maka penanggung jawab itu wajib untuk mengkonfirmasi ke sistem, sehingga ruangannya akan tercatat sebagai tersedia atau kosong. Namun sebaliknya, jika suatu mata kuliah itu, dilaksanakan secara online, namun penanggung jawab ini tuh lupa untuk mengkonfirmasi ke sistem, maka secara otomatis ruangannya akan tercatat sebagai digunakan. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk sistem yang sudah ada, kami ada menemukan dua website untuk mengenai peminjaman ruangan. Yang pertama itu ada dari Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Untuk fiturnya yang pertama itu pengecekan ruang yang tersedia pada tanggal tertentu. Yang kedua dan ketiga itu menunjukkan fasilitas dan kapasitas di ruangan, lalu juga menampilkan histori kapan ruang digunakan yang bisa ditemukan ketika menekan tombol view detail pada halaman ini. Tapi untuk melakukan peminjaman harus melakukan login dan juga ada kemungkinan harus mengisi form. Untuk website yang kedua itu ada dari Universitas Islam Indonesia Fakultas Teknik Industri. Untuk fiturnya kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu ada pengecekan ruang yang tersedia pada tanggal tertentu, ada histori kapan ruang digunakan, mengharuskan login jika ingin meminjam ruang, dan kemungkinan juga harus mengisi form. Untuk perbedaannya yang pertama itu ada menampilkan matkul atau kegiatan apa saja yang menggunakan ruangan ini, sementara pada website sebelumnya itu tidak ada. Tetapi pada website ini ada fitur yang tidak ada, tapi di website sebelumnya ada, seperti menampilkan fasilitas dan kapasitas dari ruangan yang ingin dipinjam. Oke, selanjutnya perbedaan dari sistem yang sudah ada. Yang pertama itu menggunakan website sehingga lebih efisien daripada menggunakan spreadsheet. Kenapa? Karena ada beberapa website selain dua tadi yang kami temukan itu masih menggunakan spreadsheet untuk apa peminjaman ruangannya seperti pada gambar yang kami tampilkan ini. Yang kedua dapat menampilkan matkul, nama dosen, dan nama peminjam. Kalau pada UI tadi kan hanya menampilkan matkul, kami berniat ingin menambahkan sedikit nama dosen dan nama peminjam.
Yang kedua dan ketiga itu bersangkutan yaitu menampilkan fasilitas dan kapasitas. Menurut kami ini fitur yang main penting agar mengetahui kondisi ruangan tersebut seperti fasilitas dan berapa kapasitasnya, sehingga kami berniat ingin mengimplementasikannya juga. Yang terakhir ini fitur yang tidak terdapat di dua website tadi itu menyampaikan jika ada kerusakan atau fasilitas yang jumlahnya kurang. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Oke, selanjutnya itu ada manfaat dari sistem peminjaman dan pemantauan ruang PSTI. Manfaat pertama itu adalah meningkatkan efisien dalam penggunaan ruangan. Dengan menyediakan sebuah data ruangan, para aktivitas akademik mampu memanfaatkan sebuah ruangan kosong. Lalu manfaat kedua itu adalah menghindari kebingungan saat mencari ruangan yang tersedia. Dengan menyediakan sebuah informasi ruangan yang dapat diakses secara real time sehingga memudahkan perencanaan penggunaan. Lalu manfaat ketiga itu adalah mencatat dan mengorganisir peminjaman ruangan dengan lebih baik. Dengan proses pinjaman yang tercatat dalam sistem, memudahkan proses audit dan pertanggungjawaban. Dan manfaat terakhir itu mempermudah pelaporan fasilitas yang tidak tersedia atau mengalami kerusakan. Sistem ini mampu melaporkan sebuah fasilitas yang rusak atau tidak tersedia agar dapat ditindaklanjuti. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Jika ada kritik dan saran, kami siap untuk diskusi lebih lanjut. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.